tentang wanita tadi, ya kan, saya barusan di AP, itu sudah disampaikan press release dari Pen Mabes TNI. Udah ada katanya itu, memang benar orang yang disampaikan itu katanya ajudan saya. Dia tidak pernah menjadi ajudan saya dan tidak pernah bekerja dalam lingkup saya. Kalau anak buah semuanya anak buah saya, Panglima TNI kan, gitu. Cuma sebagai pengetahuan, kalau ini ilmu komunikasi, ini adalah strategi killing the messenger. Ya, saya ulang, strategi killing the messenger. Karena apa? Karena saya bicara terlalu keras. Mungkin ini dibuat oleh sebuah partai, ya kan? Bagian Jawa Timur, tugaskan supaya nggak kelihatan gitu ya. Yang mungkin partai yang nggak ikut pemilu, belum ikut pemilu mungkin gitu. Ya, jadi cuma permasalahannya kalau memang saya yang diserang, janganlah libatkan orang lain. Kalau dia seorang gadis kira-kira sudah nyebarkan undangan bisa dibatalkan tuh sama calon mertuanya itu. Oh ternyata kau bekasnya Pak Gatot kan gitu kan. Kan kasihan gitu. Iya kan. Kalau dia istri orang, iya kan bisa cerai. Kan gitu kan. Jadi kalau nyerang pribadi saya, boleh silakan saja. Seperti tadi tuh, sawit, ya kan. Ya saya terima itu kan. Tapi kalau itu kan melibatkan orang lain kan kasihan dong. Kasihan gitu. Cuma ya itu tadi saya bilang kalau cantik ya banggalah saya gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Saya Edson Arif. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio belak-belakan soal beredarnya video tudingan dia terlibat dalam skandal dengan beberapa wanita. Salah satunya adalah seorang anggota Korps Wanita Angkatan Darat yang disebut menjadi ajudannya saat Gatot Nurmantio menjadi Panglima TNI tahun 2015-2017. Selain itu juga ada dugaan korupsi percetakan sawah yang merugikan negara sampai triliunan rupiah. Gatot mendeteksi ada operasi yang disebut sebagai kill the messenger. Artinya apa ya? Artinya bunuh dan rusak kredibilitas si pembawa pesan. Namun dia tidak menyebut siapa pelakunya. Kalau kita mengacu pada munculnya istilah tersebut, kill messenger ini kan dilakukan oleh Badan Intelijen Amerika Serikat CIA untuk merusak kredibilitas seorang jurnalis investigasi ternama Amerika bernama Gary Webb, karena dia dari investigasinya dia mendapatkan bahwa CIA terlibat dalam operasi perdagangan narkoba di Amerika Serikat untuk membiayai gerakan-gerakan kontra di negara-negara di Amerika Latin. Soal ini sempat ditanyakan oleh seorang mahasiswa dari Universitas Islam Negeri UIN Jakarta saat berlangsung dialog kebangsaan dengan tema 80 tahun tanpa pemerataan yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya Istopa, saya dari UIN. Saya ingin memperjelas kalau tadi Pak Gatot bilang itu tidak boleh kita diam melawan oligarki-oligarki yang ada di Indonesia ini. Tapi dengan omongan Bapak tadi yang panas tadi, saya melihat, saya malahan bertanya nih, kemarin saya ada lihat Pak di berita bahwa ini, mungkin saya minta nanti klarifikasi dari Bapak ya Pak. Ini apa, kasus korupsi nih Pak. Desak KPK, Kosasi Desak KPK periksa Gatot Nurmantio terkait dugaan korupsi cetak sawah kerugian negara triliunan. Karena kata Bapak, Indonesia ini kita udah melebihi penduduk. Menurutku tidak melebihi penduduk, tapi egoisme antara masyarakat dan pemerintahnya. Nah itu satu lagi, kemarin juga saya lihat viral Bapak itu di TikTok itu masalah perselingkuhan juga. Itu pencemaran. Ini mungkin nanti minta diklarifikasi juga dari Bapak ya Pak. Biar kita kan, karena melihat Bapak kan udah canggih nih menjelaskan. Itu ya. Ini di mana? TikTok?
Di TikTok. Bagi dong anunya linknya. Oh, boleh. Nanti saya share. Enggak, saya pengen Ada. tahu aja. Oh ya nanti. Cantik nggak? Lumayan. Mungkin itu Pak. Karena saya lihat Bapak kan udah canggih menjelaskan melebihi dosen dan udah general dan jago dalam memaparkan semangat-semangat para jenderal kan kita tidak ragukan lagi. Nah mungkin mohon nanti diluruskan Pak pemikiran saya ini. Terima kasih. Jadi saya terima kasih dan kagum. Mudah-mudahan keberanian di semua lini gitu. Keberanian di semua lini. Tidak semua orang berani bicara, apalagi mengkritik saya secara pribadi. Karena saya mantan Panglima TNI, tapi kamu berani ya. Tepuk tangan dulu untuk mereka semuanya. Itu namanya gengsi itu ya. Jadi saya tanya dulu, Musawah, jujur. Jujur jawab ya. Cantik nggak itu orang yang di video? Loh, saya tidak serius jujur, cantik nggak? Cantik udah. Kalau cantik kan satu gini. Kalau cantik ya saya nggak boleh marah dong. Saya sudah umur 65 tahun, ya kan? Terus yang dibilang Mustafa kan masih umur di bawah 30 kan? Iya kan? Bilang cantik berarti kan standarnya gengsi kan? Itu dia. Jadi saya numpang beken kan gitu kan? Iya. Jadi itu saya dengan berapa orang itu? Di foto itu gitu. Hah? Oh, di blur. Oh, jadi nggak, lo dari mana bilang cantik tadi? Ya coba. Lihat dulu. Coba. Harus jelas dulu supaya jangan salah ngomong gitu. Mesti kasih. Yuk. Oke. Jadi gimana? Ada berapa perempuan itu? Kalau kebanyakan pantas kita nggak kebagian. Kalau bersaing sama Pak Gatot kita nggak ngelawan dong. Iya. Oke. Ya udah gimana? Ketemu? Ya. Ini sabar lu Pak, coba. Oke, kalau gitu nanti dia nyari, saya jawab yang satunya lagi. Ya. Iya kan? Itu demonya tanggal berapa itu? Di KPK? Demo soal sawah ya, percetakan Ya, sawah ya. sawah. Sawah itu di Papua juga ya Pak Ya? Gatot? Di sawah juga, di Papua juga itu? Enggak? 30 Desember. Nah, saya tanya, 30 Desember ada universitas mana kira-kira yang buka? Ada universitas mana yang sudah masuk kuliah? Bisa jawab nggak? Ada nggak kira-kira? Libur kan tanggal 30 Desember ya, kuliah ya? Hah? Libur. Berarti itu mahasiswa mana ya? Siapa itu ya? Tanggal 30 Desember. Oke, tapi gini, saya bersyukur karena dalam momen itu ada orang yang baik hati membayar orang-orang yang untuk demo, kan dibayar itu pasti kan? Ya? Oh kurang tahu ya, tapi biasanya kan dibayar kan gitu. Jadi kita ya kalau kamu nggak pernah dibayar masuk penjara juga saya tahu. Yang demo maksudnya satu demo tanggal 30 Desember mahasiswa lagi libur, iya kan? Terus mengatakan itu mahasiswa kan gitu. Nah itu satu. Yang kedua kan itu biasanya kalau enggak kan berarti dia dibayar kan gitu. Nah dalam kondisi susah kayak gini ada yang bayar kan lumayan kan. 100.000 200.000 kan lumayan kan gitu. Nah tapi begini, kita ini negara hukum. Akan negara hukum. Harusnya jangan demo, lapor ke POM TNI. Karena waktu itu kan pas saya masih jabat Panglima TNI kan. Gitu. Lapor kepada POM TNI bahwa diduga Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio pada saat Panglima TNI ya kan melaksanakan kerja sawah tadi ya. Sawah kerugiannya berapa itu kerugiannya? Ya berapa harus tepat kalau namanya laporan harus tepat dong. Iya, cari nanti kan laporan sekian. Habis itu lapor juga ke BPK. Ya kalau perlu mahasiswa demo ke BPK. Minta supaya diaudit. Karena semua anggaran cetak sawah itu kan pasti anggaran negara. Dan itu diawasi oleh BPK untuk instansi kan gitu. Yang ketiga ke KPK lagi, buat laporan lagi kan gitu. Terus demo juga sekalian kan gitu. Karena melibatkan orang sipil kan gitu. Ya kan? Melibatkan orang sipil kan. Itu gitu. Jadi saya memberikan saran seperti itu. Kan gitu. Ya?
Oh silakan, silakan. Gak ada masalah bagi saya. Gak ada masalah. Karena gini, saya sebagai warga negara, saya memerlukan, ya dong. Kalau nggak ada kepastian hukum, bukan gitu masalahnya. Itu triliunan kan. Kalau itu benar, istri saya dengar itu. Duitnya kemana itu, mati kita. Masalahnya. Tapi jangan bilang-bilang gitu ya. Itu yang kedua tentang wanita tadi, ya kan, saya barusan di AP, itu sudah disampaikan press release dari Pen Mabes TNI. Udah ada katanya itu, memang benar orang yang disampaikan itu katanya ajudan saya. Dia tidak pernah menjadi ajudan saya dan tidak pernah bekerja dalam lingkup saya. Kalau anak buah semuanya anak buah saya, Panglima TNI kan, gitu. Cuma sebagai pengetahuan, kalau ini ilmu komunikasi, ini adalah strategi killing the messenger. Ya, saya ulang, strategi killing the messenger. Karena apa? Karena saya bicara terlalu keras. Mungkin ini dibuat oleh sebuah partai, ya kan? Bagian Jawa Timur, tugaskan supaya nggak kelihatan gitu ya. Yang mungkin partai yang nggak ikut pemilu, belum ikut pemilu mungkin gitu. Ya, jadi cuma permasalahannya kalau memang saya yang diserang, janganlah libatkan orang lain. Kalau dia seorang gadis kira-kira sudah nyebarkan undangan, bisa dibatalkan tuh sama calon mertuanya itu. Oh ternyata kau bekasnya Pak Gatot kan gitu kan. Kan kasihan gitu. Iya kan. Kalau dia istri orang, iya kan bisa cerai. Kan gitu kan. Jadi kalau nyerang pribadi saya, boleh silakan saja. Seperti tadi tuh, sawit, ya kan. Ya saya terima itu kan. Tapi kalau itu kan melibatkan orang lain kan kasihan dong. Kasihan gitu. Cuma ya itu tadi saya bilang kalau cantik ya banggalah saya gitu kan. Mengapa saya bangga? Karena saya bukan pejabat publik. Saya bukan pejabat publik. Kalau saya pejabat publik bahaya itu. Kan saya bukan pejabat publik. Ya tetapi ya itu dicek dulu siapa orangnya seperti itu. Kemudian ya janganlah melibatkan orang lain. Kalau orang menyerang saya aja pribadi yang diserang gitu kan. Kalau orang lain kan kasihan itu. Tadi kalau siapa kan dia mau nikah tiba-tiba batal. Kan kasihan kan gitu kan. Jadi itu kira-kira jawaban saya memuaskan nggak? Kalau nggak memuaskan, saya bukan pemuas Anda gitu kan. Video soal Gatot selingkuh dengan sejumlah perempuan dan juga soal pencetakan sawah, korupsi pencetakan sawah itu belakangan beredar di akun TikTok. Ini banyak akun-akunnya ya. Dan kalau kita lihat tapi ini nggak muncul di media-media mainstream. Soal dugaan korupsi percetakan sawah disebut terjadi saat Gatot Nurmantio masih menjadi Panglima TNI. Artinya itu pada tahun tadi itu tahun 2015 sampai 2017. Anehnya itu sejumlah anak muda yang mengaku mahasiswa itu baru meributkannya sekarang ini. Dan kalau saya telusuri tadi unjuk rasa yang disebut di KPK tadi, yang disebut oleh Pak Gatot sebagai unjuk rasa bayaran terjadi pada tanggal 29 Desember 2025 akhir tahun. Memang udah banyak orang melibur gitu. Hanya saja beberapa media kemudian menayangkannya itu sehari kemudian, yakni tanggal 30 Desember. Tapi saya cek ya bukan media-media mainstream ini ya. Sementara soal tuduhan Gatot memiliki skandal dengan sejumlah wanita, kalau saya telusuri itu pernah muncul di pemberitaan sejumlah media online. Itu pada tahun 2020 itu dia. Dan ini mengutip akun X yang ini akun anonim ya, namanya juga digembok ya. Artinya bukan nggak menggunakan nama sebenarnya. Yang akun ini waktu itu memang banyak sekali digunakan untuk menyerang beberapa tokoh-tokoh yang kritis pada waktu itu. Jadi kalau Gatot tadi menyinggung ada operasi Kill the Messenger, tujuannya jelas untuk merusak kredibilitas Gatot sebagai pembawa pesan atau the messenger-nya. Jadi kira-kira target yang melakukan operasi ini udah nggak usah dipercaya deh, orang seperti Gatot Nurmantio nggak punya kredibilitas. Selain dia senang main perempuan, dia juga korup. Ini lengkap ya, korup dan senang main perempuan. Ini kayak siapa ini ya yang duitnya katanya duit korupsinya banyak menyebar ke beberapa teman perempuan gitu ya. Ini rusak benar kalau memang seperti itu. Tapi kan tadi Pak Gatot berani menjawabnya secara terbuka. Pada tahun 2020, ini konteksnya ketika pertama kali muncul serangan terhadap Pak Gatot ini, karena dia bersama sejumlah tokoh seperti mantan Ketua Umum
PP Muhammadiyah, Profesor Din Samsudin, kemudian ada seorang tokoh Nahdlatul Ulama yang pernah menjadi Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Profesor Rohmat Wahab, Profesor Edi Swasono, terus kemudian Rocky Gerung, dan sejumlah aktivis lainnya, banyak sekali aktivis ini. Mereka mendeklarasikan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Bersama kami, Gatot itu banyak menyuarakan kritik terhadap pemerintahan Jokowi pada waktu itu ya. Dan sampai-sampai kemudian 3 orang aktivis koalisi aksi menyelamatkan Indonesia itu dikriminalisasi. Sahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan Anton Permana itu ditangkap dan kemudian harus mendekam di penjara. Belakangan ini Gatot Nurmantio memang tampak sekali dia kembali bersuara keras terutama terhadap mantan Presiden Joko Widodo yang disebutnya masih terus cawe-cawe dalam pemerintahan Prabowo, dan berbagai langkah dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang dikenal sebagai orang dekatnya mantan Presiden Joko Widodo. Gatot misalnya menyebut ketika Kapolri Jenderal Listio Sigit ini membentuk tim reformasi internal sebelum presiden itu membentuk tim reformasi dianggap merupakan tindakan insubordinasi terhadap Presiden Prabowo. Begitu juga ketika menerbitkan peraturan Polri nomor 10 tahun 2025 yang melawan keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Jadi ya tidak terlalu berlebihan kalau Gatot menyebutnya ini ada operasi Kill the Messenger. Kenapa kok operasi Kill the Messenger dikenakan pada Gatot, bukan teror misalnya? Kan ini kan sekarang ini berarti ada operasi teror yang dilakukan. Kita tidak tahu siapa pelakunya, tapi pemerintah misalnya melalui Menteri Mensesnek Prasetyo sudah minta agar itu diusut, itu kepada para aktivis ya terornya. Tapi untuk orang seperti sekaliber Pak Gatot Nurmantio, rupanya dipilih operasinya Kill the Messenger. Jadi bunuh kredibilitasnya Gatot Nurmantio sehingga kemudian orang tidak percaya lagi dengan pesan-pesan yang dia bawa. Ini menarik kalau merujuknya pada Kill Messenger. Ini kan ini film ya, sebenarnya judul sebuah film yang dirilis pada tahun 2014. Dan ini berdasarkan kisah nyata atau true story tentang seorang jurnalis investigasi peraih penghargaan Pulitzer. Ini penghargaan tertinggi di Amerika Serikat, yakni bernama Gary Webb. Film ini didasarkan pada penyelidikan nyata yang dilakukan Webb pada tahun 1990-an. Dia mengungkap dugaan keterlibatan Central Intelligence Agency atau Lembaga Intelijen Amerika Serikat CIA dalam perdagangan kokain di Amerika Serikat untuk mendanai pemberontak kontra Nicaragua pada tahun 1980-an. Ini sadis banget ya operasi intelijennya ya. Memasukkan kokain ke Amerika dan uangnya digunakan untuk membiayai pemberontakan di Nicaragua. Dan dari investigasinya yang dimuat secara berseri, kemudian ini ditulis, dibukukan dengan judul bukunya itu Dark Alliance, The CIA, A Drug Running Gang, and the Road to the Crack Cocaine Epidemic. Hasil investigasinya itu dimuat di media lokal ya, San Jose Mercury News, dan ini artikelnya secara berseri dengan judul Dark Alliance. Dan laporan ini memerinci bagaimana keuntungan dari penjualan kokain disalurkan untuk membeli senjata bagi kelompok kontra, kelompok pemberontak di Nicaragua, dan kemudian berkontribusi pada epidemi crack cocaine di komunitas Afrika Amerika. Karena serangannya gencar dan ini memojokkan lembaga intelijen Amerika, maka kemudian lembaga intelijen Amerika ini melakukan serangan balik dan kemudian menggunakan media-media yang punya reputasi hebat ini seperti The New York Times, Washington Post, dan lain sebagainya. Ya, bagaimana kemudian kalau yang meragukan media-media besar sementara dia di media lokal itu kemudian publik percaya terhadap operasi itu ya, jadi dibunuh itu pembawa pesannya, tidak dibunuh dalam pengertian harfiah tapi dia kredibilitasnya dihancurkan. Nah, ini dampaknya sangat tragis bagi Gary Webb ini karena dia kemudian mendapat serangan secara masif dari media-media nasional yang punya reputasi yang bagus, dan kemudian dia harus diberhentikan dari kantornya, dan kemudian juga mengalami tekanan secara profesional, isolasi, ancaman pribadi, dan karir dia betul-betul hancur. Dia kemudian mengundurkan diri dari surat kabar itu dan hidupnya berakhir tragis. Dia mengakhiri hidupnya sendiri, yang ini jelas karena tekanan yang dilakukan oleh operasi Kill the Messenger itu. Nah, tampaknya tujuan dari penyebar info itu ingin merusak kredibilitas Gatot Nurmantio
sehingga apa yang dia ucapkan tidak lagi kredibel. Sama seperti yang dilakukan oleh CIA, ya, ini menghancurkan kredibilitas wartawan peraih Pulitzer, Gary Webb. Bedanya waktu itu operasi Kill the Messenger yang dilakukan CIA ini menggunakan media-media berpengaruh. Kalau sekarang ini kan menggunakan media sosial, terutama TikTok ya, dan media mainstream nggak terlalu tergoda tampaknya untuk memberitakannya seperti pada tahun 2020 yang lalu. Jadi dari sini kita tahu ya ada operasi-operasi selain teror yang ramai sekali terhadap para aktivis, ternyata ada juga operasi Kill the Messenger yang dilakukan terhadap Gatot Nurmantio dan orang-orang sekelas Gatot Nurmantio saya kira ya. Saya Hersman Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.